Halo pecinta sepak bola, pekan ini dunia sepak bola kembali dipenuhi dengan drama, kejutan dan aksi luar biasa dari berbagai kompetisi. Dari perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia, kejutan besar di Carabao Cup hingga ketatnya perburuan gelar di liga-liga top Eropa, semuanya tersaji dalam update terbaru kali ini. Siap untuk menyelami semua informasi terkini? Yuk kita mulai! PSSI serius membangun era baru timnas Indonesia dengan mendatangkan staf kepelatihan kelas dunia. Coach Patrick kini diperkuat 7 tenaga ahli baru dari Belanda untuk meningkatkan kualitas permainan dan fisik skuad Garuda. Di sektor taktik, Alex Paxtor, ex-pelatih AZ Alkmaar dan Sparta Rotterdam ditunjuk sebagai asisten utama. Lanzat yang pernah berkarir di Groningen dan AZ Alkmaar bertugas menjaga kekompakan tim dengan kelebihannya memahami budaya Indonesia. Untuk kiper, Sjoerd Woerdenberg, ex-pelatih kiper Dewa United, siap mengasah kemampuan penjaga gawang timnas. Fisik pemain jadi perhatian utama. Quentin Jacoba, ex-pemain Willem dan FC Eindhoven yang juga pernah bekerja di NAC Breda dan Adana Demirspor akan meningkatkan stamina dan ketahanan pemain. Untuk rehabilitasi cedera, Leo Ektel, fisioterapis yang pernah menangani pemain AC Milan dan Inter Milan, bersama Chesley Den Over, ex-fisioterapis Akademi Ajax Amsterdam, siap memastikan pemain tetap bugar. Di bidang analisis, Jordi Kluitenberg yang sebelumnya bekerja untuk SC Heerenveen dan Adana Demirspor kini mengisi posisi video analisis yang sebelumnya kosong. Ia akan membantu menyusun strategi berbasis data agar timnas lebih siap menghadapi lawan. PSSI juga berfokus pada pengembangan pemain. Bram Verbruggen yang masih bekerja di Go Ahead Eagles dan Regi Blinker, ex-pemain Feyenoord dan Celtic, ditunjuk untuk membimbing talenta muda agar tetap konsisten dalam performa terbaiknya. Dengan kombinasi strategi matang, fisik prima dan pembinaan pemain yang lebih baik, mampukah Garuda terbang lebih tinggi? Perjalanan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Pildun 2026 semakin mendekati momen krusial. Tom Haye dan Justin Hamdan sudah lebih dulu mendarat di Australia kemarin. Hari ini, Shandy Walsh menyusul bersama rombongan 8 pemain Liga 1 yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka disambut dengan optimisme tinggi dari para pendukung Garuda yang berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal di laga penting mendatang. Welcome to Sydney, hanya 3 hari lagi menuju Asian Qualifiers, di mana timnas akan berjuang untuk mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Semangat Garuda tak boleh padam, saatnya memberikan segalanya untuk membawa Indonesia lebih dekat ke panggung Piala Dunia. Dari perjuangan timnas Indonesia, kita beralih ke tanah Inggris, di mana sebuah sejarah baru telah terukir di Carabao Cup. Sejarah terukir di Wembley, Newcastle United akhirnya mengangkat trofi domestik pertama mereka dalam 70 tahun setelah menundukkan Liverpool dengan skor 2-1 di final Carabao Cup. Gol dari Dan Burn di menit ke-45 dan Alexander Isak di awal babak kedua memastikan kemenangan bersejarah bagi The Magpies. Liverpool sebenarnya sempat memberikan harapan lewat gol Federico Chiesa di menit akhir, tetapi sudah terlambat. Kekalahan ini melengkapi bulan Maret yang buruk bagi pasukan Jurgen Klopp yang kini resmi tersingkir dari FA Cup, Liga Champions, dan Carabao Cup hanya dalam waktu beberapa pekan saja. The Reds yang sempat digadang-gadang bisa meraih quadruple kini hanya memiliki Premier League sebagai satu-satunya harapan tersisa untuk meraih trofi musim ini. Namun dengan performa yang mulai goyah, mampukah mereka menjaga asa juara? Setelah hasil mengejutkan di final Carabao Cup, bagaimana dengan persaingan di Premier League? Arsenal, Manchester United, dan tim-tim besar lainnya terus berjuang keras demi trofi Liga Domestik. Arsenal kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Chelsea dalam derby London. Sundulan Michael Merino di menit ke-20 menjadi satu-satunya gol dalam laga ini. The Gunners masih tertinggal 12 poin dari Liverpool di puncak klasemen, tetapi mereka belum menyerah dalam perburuan gelar. Setan Merah akhirnya meraih kemenangan beruntun pertama sejak Januari. Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, dan Bruno Fernandes mencetak gol untuk membawa Manchester United menang, meyakinkan atas Leicester City yang semakin terpuruk di zona degradasi. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol. La Liga kembali menyajikan duel sengit antara raksasa sepak bola Spanyol, Barcelona atau Real Madrid. Siapa yang akan keluar sebagai juara musim ini?
Barcelona menunjukkan mental juara dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Tertinggal 0-2 hingga menit ke-70, Blaugrana sukses membalikkan keadaan lewat aksi gemilang Ferran Torres yang mencetak 2 gol serta gol tambahan dari Robert Lewandowski dan wonderkid Lamine Yamal di injury time. Kemenangan ini membawa Barcelona kembali ke puncak klasemen dengan 60 poin, menyamai perolehan Real Madrid yang sebelumnya menang 2-1 atas Villarreal. Dengan sisa musim yang semakin mendekati akhir, persaingan El Clasico untuk gelar La Liga semakin menegangkan. Tak kalah seru dari La Liga, Serie A juga menghadirkan laga-laga panas. Inter Milan semakin kokoh di puncak klasemen, tetapi persaingan masih jauh dari kata selesai. Inter Milan semakin mengukuhkan status sebagai kapolista Serie A setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Atalanta. Gol dari Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu memastikan 3 poin yang semakin menjauhkan mereka dari kejaran rival. Hasil lainnya di Serie A pekan ini, Jai Ijes dan kawan-kawan sukses menahan imbang Napoli. AS Roma menang tipis 1-0 atas Cagliari berkat gol Artem Dovbyk. Fiorentina kembali ganas dengan membantai Juventus 3-0. Inter kini semakin dekat dengan gelar Scudetto, tetapi dengan beberapa laga krusial tersisa, apapun masih bisa terjadi. Persaingan di liga-liga top Eropa semakin memanas dan masih banyak drama yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Apakah timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia? Apakah Liverpool mampu bangkit dan tetap bersaing di Premier League? Siapakah yang akan menjadi juara di La Liga dan Serie A? Itulah rangkuman update sepak bola terbaru yang penuh dengan aksi, kejutan, dan momen luar biasa hari ini, guys. Pantau terus semua perkembangan sepak bola hanya di sini. Jangan lupa untuk tetap dukung tim favorit kalian dan bagikan pendapatmu di kolom komentar.